Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, ceria selalu, dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Tetap setiap hari bisa berbuat untuk sesama. Saya Gusman, saat ini sedang berada di Desa Tajur, Kecamatan Citrep ya. Citrep. Saya sedang berada di lahan yang insya Allah ini milik Yayasan Nurul Kahfi yang ada di Cibinong. Rencananya di lahan yang lebih kurang 1 hektar ini akan dibangun pondok pesantren untuk anak-anak duafa dan anak yatim. Nah, kami sambil ngopi, tapi bukan kopi Liong ya yang terkenal di Bogor. Bukan kapal Ya. selam. Nah, iya, sambil ngopi teman-teman cukup enak, udaranya juga, lingkungannya juga. Kapan-kapan bisa main ke sini. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu Yayasan Nurul Kahfi, kondisinya sekarang seperti apa, cita-cita besar dan cita-cita mulia ke depannya itu seperti apa, dan semua yang dicita-citakan itu tentunya tidak akan bisa dijalankan oleh pengurus Yayasan Nurul Kahfi sendiri, tapi butuh uluran tangan-tangan orang baik. Dan saya percaya Indonesia cukup banyak orang baik yang bisa berbagi apa? Berbagi materi, ya, berbagi ilmu boleh, berbagi tenaga dan pikiran juga bagus. Kita berbincang sedikit dengan ketua yayasannya, Kang Budi. Siap. Ceritain latar belakang Yayasan Nurul Kahfi, terus sekarang kegiatannya apa, kondisinya seperti apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya yayasan itu diprakarsai mungkin sebagian besar lah oleh saya, dan ada beberapa kawan di dalamnya. Alhamdulillah sampai saat ini signifikan, kompak lah ini. Sebelum kita bicara yayasan, saya berlatar belakang adalah pendidikan umum, bukan pondok pesantren. Ya. Saya tahun 96 bapak saya meninggal dan saya punya adik 3 kecil-kecil, dan saat itu saya terasa menjadi seorang anak yatim itu tidak ada figur seorang bapak, sehingga saya berjalanlah di jalan. Hidup saya ini memang sebagian besar di jalan, walaupun memang saya pernah kuliah saat itu, cuman kebanyakan saya di jalan. Dan saya tahu persis apa nikmat dan tidak nikmatnya. Kebanyakan tidak nikmatnya di jalan, dihina dan segala macam, tidak ada yang merangkul. Dan sejak itulah saya mulai merintis usaha untuk mendirikan sebuah mimpi yang menjadi gelisah tidur saya waktu itu. Dan alhamdulillah dalam perjalanan saya sambil usaha, sambil saya ngurus anak-anak, tapi alhasil selalu bangkrut. Makanya saya dijuluki waktu itu Pak Bangkrut Man. Bangkrut man. Dan kontraktor, kontrak sana kontrak sini gitu. Nah, dalam perjalanan mimpi saya sempat terputus. Saya fokus dengan usaha saya, karena bangkrut terus saya fokus terus. Dan dalam perjalanan saya bertemu dengan seorang guru agama, yang sekaligus bapak saya yang bisa memotivasi dalam perjalanan hidup saya. Sebelum saya bertemu guru, dan memang waktu itu bertemu guru, saya masih aktif di dunia organisasi masyarakat, ormas, dan alhamdulillah waktu itu saya sebagai pengurus inti DPC selama 7 tahun. Nah, dalam perjalanan saya menemukan titik jenuh, teringat kembali dengan mimpi-mimpi saya, dan saya didukung penuh dengan doa oleh guru saya. Dan alhamdulillah saya bertemulah rekan-rekan yang ada sekarang di dalam yayasan ini, yang menurut saya bisa mewujudkan mimpi saya. Nah, dalam perjalanan kita bentuk sebuah yayasan untuk menaungi anak-anak ini. Nah, tiba-tiba ya dalam perjalanan kita bentuk anak-anak waktu itu masih 5, tinggal di fasilitas umum di komplek.
tapi ada sebuah penolakan karena berbeda prinsip dengan pengurus-pengurus lingkungan atau pengurus-pengurus agama di kompleks saya itu. Akhirnya saya mendapatkan pengusiran dari fasilitas umum tersebut. Alhamdulillah anak-anak tersebut saya masukkan kembali ke dalam rumah saya. Oh, jadi abang kampung di rumah ya? Di rumah, sekarang di rumah. Tapi ya karena saya punya mimpi yang sempat tertinggal, walaupun waktu itu ada beberapa memang pengurus yayasan yang agak ragu juga untuk melanjutkan. Saya dengan guru saya bilang, Pak Budi, kalau di dalam dunia sosial, walaupun pendidikan agama kita masih berjalan, kita harus gila dalam kategori mewujudkan sebuah impian. Kejar, dia bilang, jangan sampai mundur sabenyer beas. Akhirnya saya berjalan, Pak. Berjalan terus walaupun mendapat penolakan. Selama setahun penolakan, sampai bertambah anak di posisi 23 sampai saat ini. Nah, waktu pas setelah lebaran tahun kemarin, barulah tuh setelah Idul Adha, warga sekitar ini mendukung full dengan apa yang saya lakukan. Sehingga pengurus yayasanku ikut mendukung akhirnya. Dan sampai saya mempunyai lahan di Tajur ini karena berkat ya dukungan kawan-kawan saya tersebut. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, kondisi anak-anak sekarang kan Akang anak-anak tinggal di rumah Akang. Di rumah. Pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dari mana? Sebagian besar dari swadaya masyarakat sudah hampir 8 bulan. Lingkungan sekitar ya? Lingkungan Berarti sekitar, dukungan masyarakat untuk kebutuhan dasar anak-anak itu cukup bagus ya? Alhamdulillah. Nah, terus berawal dari perjalanan Akang secara pribadi, terus sekarang sudah punya yayasan, dan sementara karena memang belum punya tempat yang memadai, anak-anak tinggal di rumah Akang. Nah, di sini kan ada lahan ya, lahan yang rencananya Akang mau bikin bentuk sekretariat yayasan dan pondok pesantren. Baik, lahan ini 1 hektar lebih atau kurang? Kalau yang ini kita belum ukur pasti. Ya, perkiraan ya. Perkiraan itu hektar. Ya. Cukup bagus ini, sahabat-sahabat, ini berbukit dan di bawahnya kita bisa melihat sebagian wilayah Citrep, dan ya bismillah kita mendoakan, kita dukung tentunya dengan partisipasi berbagai pihak. Cita-cita mulia dari Kang Budi dan anak-anak asuhnya bisa tercapai, bisa terlaksana, dan mudah-mudahan bisa bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Citrep, dengan mudah-mudahan juga nanti CSR, perusahaan, komunitas-komunitas sosial, keagamaan, komunitas kemanusiaan, dan perorangan yang memang bisa juga berkontribusi, tidak saja pemikiran, waktu, dan tenaga, tapi juga bisa berkontribusi secara finansial untuk membantu terrealisasinya cita-cita mulia ini. Hari ini tanggal 16 Maret 2021, saya di sini tepat di jam pukul 11:34 sebagai salah satu pekerja sosial dan mengabdikan diri juga sebagai praktisi di Indonesia, khususnya di dunia anak. Saya Gusman mengucapkan selamat memperingati Hari Pekerjaan Sosial Sedunia untuk semua pekerja sosial, khususnya yang ada di Indonesia. Dimanapun lahan pengabdian kita lakukan layanan dengan ikhlas dan profesional. Dan kembali ke Kang Budi, terima kasih. Semoga kita bisa kolaborasi ya Kang ya. Kita selalu berupaya karena memang kewajiban kita untuk ikhtiar agar ini bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi selamat Hari Pekerjaan Sosial di sedunia untuk teman-teman, dan salam pekerja sosial, salam solidaritas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.